Oke, ini tanggal berapa ini? 15 ya? Iya. 15. Nah, dimensi 3 atau ada yang menyebut biasanya adalah bangun ruang ya. Di bangun ruang alias dimensi 3. Sebenarnya apa ya, dimensi 3 ini nggak terlalu susah, yang penting kita memang bisa bayangkan aja ya. Prinsipnya tuh gitu. Oke, saya mulai dari pertama konsep dasarnya dulu. Konsep dasar. Ini tulisannya kelihatan jelas jadi ya. Ngeblur nggak aku dari Jelas. sana? Enggak. Aman ya? Mm-mm. Oke. Konsep dasar ini kita mulai dari Pitagoras, ya, teorema Pitagoras. Ini wajib harus mengerti tentang teorema Pitagoras. Nah, cuman teorema Pitagoras ini sudah saya sederhanakan. Nah, andaikan ini ada segitiga, masing-masing ini K akar A, sebelah sini tegaknya itu adalah K akar B, miringnya selalu K akar A ditambah B. Ini pertama itu dulu. Kemudian kamu juga harus hafal ini triple. Triple. Ini penting untuk dihafalin triple ini. Nah, ada apa aja triple itu? Udah pernah ya waktu itu ya. Yang pertama pasangannya 3, 4, 5. Terus ya 5, Lima. 12, 13. Ada 8, 15, 17. Terus ada 7, 24, 25. Stop ini aja. 24, 25. Nah, biasanya yang sering dipakai nanti yang triple pertama sama kedua ini yang sering nanti ya kan. Yang sering dipakai biasanya ini. Makanya saya tuliskan cukup ini aja, 4 dulu aja. Buat jaga-jaga, hafalin 4 dulu. Nah, bagian yang sisi terpanjangnya itu adalah sisi miringnya. Ingat, kalau kita lihat gambar, paling panjang ini kan paling yang miringnya ya, sisi miringnya paling panjang. Nah, sehingga 5, 13, Iya. 17, 25 itu merupakan sisi panjang. Sedangkan dua sisi ini, dua sisi yang di depannya itu merupakan bisa sisi tegak atau datar atau dibolak-balik. Kebayang kira-kira ya? Iya. Nah, sekarang saya ambil sebagai contoh deh, cocok. Contoh. Tentukan panjangnya yang belum diketahui. Misalkan saya punya 2 akar 2, sebelah sininya adalah 2 akar 3. Nah, maka miringnya selalu pasti berapa? Ini udah sama 2, 2, ingat, ke akar A, ke akar B. Berarti pasti 2 akar Par 3 5. tambah 2. Ya. 3 ditambah 2. Ngerti ya sampai Hmm. sini ya? Mm-mm. Aman? Oke, Aman. sekarang kalau begini. Oke, berapakah ini yang mendatarnya? 3, 3. 3 akar 2. 3 akar 2. Dari mana? Karena kalau miring tadi kan ditambah. Berarti nyari Iya. tegak atau datarnya tinggal dikurang ya, Dek ya. Ya. Nah, tapi kalau begini, saya punya misalkan ini 4, ini 8. Nah, mereka berbeda nih. Gimana kalau berbeda, Kak? Ya gampang, ini kan siku-siku nih. Berarti 4 sama 8 ini bisa dibagi oleh angka berapa sih? Angka yang bisa membagi 4 sama 8. Bagi 4. 4. Kita tuliskan ini 4 akar. Ini juga 4 akar.
Hmm. 8 kita bagi 4, Dek. 8 bagi 4 itu 2. Ya. Berarti 2 kalau dikuadratin, sini 4. 4. 4 Hmm. bagi 4, 1. Kalau dikuadratin, sini 1. Sehingga miringnya adalah 4 akar. 4 tambah 1, berapa? 5. 5. 4. Paham? Ya. Jadi kita nggak perlu pakai teorema Pitagoras yang pakai rumus itu, nggak usah. Ya, gunakanlah aja ini sama ini. Oke? Coba, ini sama aja dengan berapa ini? Ini 10. Angka yang bisa membagi mereka angka berapa? 10. Berarti sini 10 akar. 10. Berapa? 1. Akar 1. Kalau yang di sini 10 akar? Akar 4. Berarti hasilnya pasti 10 akar 5. berapa? 10 akar 5. Akar 3 ya. Kenapa? Oh iya, bukan sisi miring. Kebayang ya sampai sini ya. Ya. Oke, nah itu konsep dasar yang wajib dimengerti. Oke. Nah, kemudian kalau nanti ada bentuk baru lagi begini bentuknya, trigonometri. Trigonometri. Seperti yang pernah kita tahu, ya, perbandingan trigonometri. Kalau di sini sudutnya adalah theta, panjangnya ini A, sini B, sini C. Nah, maka waktu itu gimana? Sinus theta sama dengan apa, Dek? Sin theta, perbandingannya antara apa? Demi. Dibagi apa, Mi? Miring. Miring. Mi. Hmm. Gitu ya. Ya. Nah, tapi depannya sini B, miringnya adalah C. Kalau cos theta, Sami. antara samping terhadap miringnya. Nah, ini penting untuk diingat-ingat. Sampingnya itu A, miringnya C. Nah, kalau tangan, perbandingan antara depan terhadap samping. Nah, depannya itu adalah B, sampingnya berarti A ya. Ya. Ini diingat-ingat. Terus ada hubungan antara sinus, kosinus, dan tangen, ya kan? Apa hubungannya? Hubungannya bahwa nilai tan theta itu sama saja dengan sinusnya theta dibagi dengan kosinus theta. Gitu ya. Ini penting untuk diingat-ingat. Terus nilai-nilai trigonometri sudut istimewa. Ini perhatikan perbandingannya, Dek. Kalau ini sudutnya 30 derajat, ini 60 derajat, perbandingannya adalah angka di depannya 30 derajat itu 1, depannya 60 itu akar 3, miringnya selalu 2. Ya kan? Nah, sehingga kita bisa mendapatkan sinus 30 derajat. Sinus depan bagi miring, berarti 1/2. Kosinus 30 derajat, samping bagi miring, berarti setengah akar 3, dan seterusnya. Tangan 30 derajat, tan desa 30, depan samping, berarti 1/akar 3 itu sepertiga akar 3, dan seterusnya. Kebayang ya? Ya.
sama yang satu lagi. Ini yang biasanya dipakainya di fisika ya, kalau di matematika jarang kalau yang satunya ini. Yaitu berapa? 53 sama ya 53 derajat sama 37 derajat. Perbandingannya 3 4 5 ya, triple yang ini tadi 3 4 5. Ini sering kepakainya dalam ilmu fisika, kalau di matematikanya jarang. Kebayang kira-kira ya. Ya. Nah, saya ngambil misalkan contoh penggunaan cara langsung. Penggunaan secara langsung tanpa menghitung sin costanya itu seperti ini misalkan. Saya ambil sudutnya 37 derajat. Di sini misalkan 100 cm. Maka berapakah tegak, berapakah datar? Nah, perhatikan baik-baik. Yang ada 37 derajatnya itu yang segitiga atas apa segitiga bawah? Yang bawah. Yang bawah. Miringnya berapa, Dik? 4 4. Supaya menjadi 100 berarti aku kali berapa 4 ini? kali 25. Kali 25 ya, Dik ya. Nah, kalau gitu 5 kali ini kebalik ya. Ini 5 kok. Yang paling panjang kebalik posisinya. Ini 5. 5 sini 4. Sorry. Iya. Oke. 5 biar menjadi 100 berarti aku kali berapa? 2. 20. Berarti masing-masing aku kali 20, ini juga 20. kali 20. Posisi 80 ada di sampingnya lah 37, sampingnya 37. Samping 37 yang sini. Berarti di sini Iya. pasti 8, 80. 80. Kalau gitu sini pasti 6, 60. 60. Kebayang ya sampai sini ya. Iya. Nah, ini penggunaannya tanpa ngapain trigonometri. Nah. Oke. Nah, baru kita masuk ke dimensi tiganya yang C. Biasanya apa aja yang harus kita bahas dalam dimensi 3? Itu mencari jarak. Ya, biasanya mencari jarak, kemudian mencari, kalau di materi soal-soalnya Inten itu langsung mencari sudut ya. Ya, sebenarnya sebelumnya ada lagi, Pak. Cuman waktu pertemuan itu saya nggak masuk, jadi nggak paham. Karena ada TKA waktu itu. Oke, oke. Pertama kita menentukan jarak dulu, menghitung jarak. Menentukan eh, gampang kok ya. Namanya aja jarak itu gampang. Pertama nanti ada jarak antar dua titik, jarak antara garis, kemudian ada jarak antara bidang ya. Yang pertama kita bahas ini adalah jarak antar titik. Jarak antara dua titik. Secara umum, andaikan ada dua buah titik, ini gambaran umumnya ya, yaitu ada titik A, X1, Y1, dan ada titik B, yaitu S2, Y2. Secara umum, jaraknya antara dua titik ini, yaitu AB, sama dengan akar dari S2 min X1 pangkat 2 ditambah dengan Y2 min Y1 pangkat 2. Kak, ini kalau saya balik X1 min X2 gimana? Enggak masalah. Saya balik Y1 min Y2 enggak masalah. Sama aja. Kenapa? Karena ada kuadratnya, Dek. Jadi mau dibolak-balik itu enggak masalah. Ini jarak secara umum. Secara umum ya. Jarak dua buah titik secara umum. Nah, sekarang aplikasinya itu di dalam dimensi 3. Saya ambil contoh. Sambil dipahami ya, Dek ya. Kalau bingung tanyain nanti ya. Iya. Kita punya misalkan kubus.
Oke, penulisannya ini tidak boleh sembarangan ya. Kubus ABCD itu harus muternya melawan arah jarum jam. ABCD. E-nya harus lurus dengan A. Nah, E, F, G, H. Ini memang aturan secara umumnya ya, jadi nggak boleh sembarangan memang. Oke. Nah, sekarang andaikan di sini diketahui titik P adalah titik tengah. Titik tengah. Jadi titik tengah antara misalkan EG dan HF. Terus titik titik Q terletak misalkan antara itu tidak selalu di tengah loh ya, belum tentu di tengah ya. Antara B dan F. Sehingga BQ dibanding dengan GF sama dengan enaknya 2/3. Nah, ini masing-masing 10 cm. 10 cm. 10 cm. Oke, tulisannya jelas jadi ya? Jelas. Oke, hitung. Pertama, jarak titik A dan C. Nah, ini langsung aja, gampang ya kalau mencari jarak A ke C. Jadi dari A menuju C, langsung ambil aja bagian alasnya. Sini A, sini B, sini C. Nah, AC kan ini D. Berarti AC sama dengan ini 10, ini 10. Ingat tadi, berarti ini 10 akar 1, 10 akar 1. Pasti 10 apa? Akar 2. Berdua. Ya. Oh, Nah, atau bisa juga kamu menghafal panjang diagonal sisi atau diagonal bidang itu selalu rusuk akar 2. Bisa pakai ini. Oke, yang tergolong diagonal rusuk itu siapa aja? A ke C atau diagonal sisi namanya ya, diagonal sisi atau diagonal bidang itu sama aja. A ke C, B ke D, terus siapa lagi? B ke E, A ke F, siapa lagi bisa nyebutin? berarti belakangnya juga dari H ke C, G ke D. Iya, kebayang kira-kira ya? Ya. Oke, termasuk E ke G dan H ke F, paham? E ke G dan H ke F. Oh ya. Nah, intinya diagonal sisi atau diagonal rusuk ya. Nah, saya tulis di sini ada AB, kemudian AB, AC ya. AC, BD, BE, AF, terus BG, terus CF, HF, GE, dan lain-lain. Gitu ya. Kebayang ya, tulisannya jelas jadi ya. Jelas. Oke. Terus misalkan pertanyaan berikutnya, jarak titik A ke G, A dan G. Nah, A ke G ini disebut sebagai diagonal ruangan, ya, diagonal ruang. Nah, kalau kita gambarin A ke G, lihat segitiganya, ACG, dia akan siku-siku di mana? Di C ya. Ini A, ini C, ini G. Oh ya, siku-siku di C. Panjangnya AC tadi 10 akar 2, Dek. C ke G 10 akar 1. Ya udah, berarti sininya pasti apa? 10 akar 3. Nah, kalau ingin menghafalin diagonal ruang itu nilainya adalah A akar 3 ya.
diagonal ruang. Nilainya rusuk akar 3. Siapa aja yang tergolong dalam diagonal ruang di sini? Yaitu ada AG, kemudian ada CE, ada siapa lagi? HB, terus siapa lagi? G, F. Ya enggak? C, ya, oh Kebayang ya, sampai sini? CE atau kebayang. CEC, paham ya? Mm-mm. Oke, boleh menggunakan langsung rumus rusuk akar 3 langsung boleh. Aman? Aman. Nah, sekarang kalau pertanyaannya kamu suruh mencari jarak A dan P. Nah, P-nya tadi lokasinya di mana posisi P tadi? Antara EG dan HF. E dan Titik HF. potong. Titik potong HF sama EG. Berarti sini kan? P Iya, adalah titik P. tengah. Maksudnya bukan titik tengah ya, apa titik potong. Mm-mm. Sorry kok titik tengah sih. Titik potong. P adalah titik potong antara garis EG dan HF. Berarti posisinya titik P itu ada di tengah persis ini. Ini titik potongnya. Nah, kamu suruh mencari tuh jaraknya dari A menuju P. Coba lihat gambar ini. Berarti segitiganya mana sih itu? Segitiganya apa? A, E, ke P, ya enggak? Bisa bayangin? A, E ke P. Tarik aja sini. Iya, Oke? Bisa kebayang? oke. Ya, Siku-siku di mana, Dik? Di E. di E. Sekarang Mm-mm. panjangnya A ke E tadi berapa? A ke E itu rusuk, yaitu 10. Akar 1. Mm. Atau 10 aja dulu. Nah, panjangnya 10 nih. Terus E ke P. E ke P. E ke P itu kan setengahnya ya, Dik ya? Setengahnya siapa? Setengahnya diagonal sisi tadi ya? Ya nggak? Ya, Setengahnya EG. EG tadi berapa ini? 10 akar 2. Kalau setengahnya berarti 5 akar 2. Aman sampai sini? akar dua. Hmm. Ya, Nah, sekarang biar dia sama 10, 10 saya rubahlah jadi 5 akar berapa? 4 dong. Iya enggak? Oke. kok bisa Kan 5 ini akar 5 4? akar 2. 10, 10 Iya. ini berarti 5 akar 4. Iya enggak? Oh iya, ya. Ya kan 5, 10 bagi 5, 2. 2 kuadrat, Dua. 4. Aman? Oh, oke, Nah, aman. kalau gitu, dari A ke P, A ke P berarti berapa? 5 akar 4, 5 akar 2, berarti 5 akar 6. 6. Simpel gitu loh, Dek. Kita murni nggak perlu pakai yang Pitagoras, akar-akaran gitu, nggak, langsung aja pakai gini. Aman? Nah, atau bisa juga kamu pakai metode lintasan. Jadi A ke P sama dengan akar. Bergeraklah dari A menuju P, berarti ke atas dulu. Ke atas dulu kan, 10 kuadrat. Plus, habis itu kan ke dalam dulu toh. Karena Mm-mm. posisinya di tengah-tengah, berarti ini setengah aja. Kesananya setengah aja. Berarti 5 kuadrat. Plus, baru belok ke kanan. Ke kanan di tengah-tengah juga, berarti 5. 5 kuadrat lagi. Oke, sampai sini. Bisa bayangin? Iya. 5. 5. Bisa bisa bayangin ya? Mm-mm. Oke, berarti semuanya ini bisa dibagi oleh berapa sih semuanya ini? Bagi 5. Keluarin limanya. Akar. 10 bagi 5 berapa, Dek? 2. 2 kuadrat. 4. 5 bagi 5. 1 tambah 1. 1 kuadrat. 1 5 tambah bagi 5. 1. 1 kuadrat, 1. Udah dapat. 5 akar 6. 6. Oh, Pakai langsung tadi bisa, pakai metode lintasan juga bisa.
Nah, kalau gurumu mesti di ini digambar pertama. Pertama kan gambar yang atas dulu, terus gambar, wis pokoknya ada segitiga-segitiganya banyak nanti. Hmm. Kebayang kira-kira ya? Iya. Oke. Sekarang coba kamu cari antara Ki sama A. Ki sama A. Ini di screenshot dulu, coba. Ya udah, Pak. Oke, udah di screenshot? Udah. Coba cari jarak antara A dengan Ki. Yang B, jarak antara A dan Ki. Soalnya masih sama. Oke, coba saya gambar ulang kubusnya. Jarak antara A dan G. Ingat, Ki tadi ini ya, BQ banding QF itu 2 banding 3. Berarti B ke Q sama dengan apa sih? 2 banding 3. 2 per 5. Dari mana 5? 2 tambah 3. Ya kan, kenapa dijumlah? Karena diketahui panjang BF-nya ini 10, Dek. 10, 10, 10. Ya kan tadi? Aman? Oke, halo? Karena tadi panjangnya B ke F 10 dan di sini diketahui BQ banding QF, maka nyari BQ-nya sama dengan 2 dibanding jumlah pembandingnya yaitu 5 kali 10. Nah, sama dengan 4. Sedangkan Q ke F pasti sama dengan berapa? Ya 3 per 5 kali 10. Nah, 6. Aman sampai sini? Nah, tujuannya kan kita suruh nyari jarak A ke Q. Berarti Q di sini dong, Dek. Nah, inilah gambarnya. Kelihatan ya gambarnya ya? Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Oke. Berarti langsung kan ini cari panjangnya A ke Q. Nah, siku-sikunya pasti di mana? Di B dong. Ya. Sini A, sini Q. Nah, udah langsung dapat. Ininya 10, sininya berapa tadi? 4. Nah, biar sama gimana, Kak? Biar sama berarti dibagi oleh angka berapa mereka ini? 2 ya? Mm-mm. Berarti 2. Ini 2 Dua akar 4. atas 4. Ini akar. Sebagai 22 akar 25. Dua Itu lima. sini Oh ya. 2 akar 29. 9. Ngerti kan? Ya, Kelihatan ya tulisannya ya, jelas ya? kelihatan. Oke. Coba sekarang kalau kita suruh mencari jarak antara P dan Q. Nah, kelihatannya ribet ini. Jarak antara P dan Q. P-nya tadi di tengah, Q-nya di sini. Ini kelihatannya ribet kalau kita pakai cara biasa.
Belajar dimensi 3 itu harus penuh dengan kesabaran. Sabar untuk menggambar. Ya, kalau tidak digambar kan nanti nggak bisa. Memang ya harus dibayangin, digambar. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H. P-nya tadi di mana P-nya tadi? Tengah ini, ya. Titik P. Iya, Yes. Ini titik P tadi. Titik P-nya di tengah. Q-nya di sini loh tadi. iya. Berarti jarak P ke Q mana, Dek? Garis hijau ini. Aman? Iya. Kalau gitu, kamu disuruh mencari segitiganya siapa? PF Q dong. Ya enggak? Ambillah segitiganya di sini. Simple ya soal-soalnya ya. Ini Q, ini F, ini P. Panjangnya P ke F tadi berapa? P ke F. Setengahnya, setengah siapa? HF. HF tadi apa? Diagonal sisi. Betul? Iya. Berarti berapa? F. 5/2. 5 akar 2. Sedangkan F ke Q. GF 6. Aman? Iya. Nah, kalau berbeda semua gini gimana Kak kalau berbeda? Ya gampang, tetap gampang. Berarti ini akan jadi akar 36, ya nggak sih? 6 Iya. kuadrat. Iya. Sedangkan ini akan menjadi akar 50. Dari mana? 5 Hmm, kuadrat berapa? 25 kali 2. 25 kali 2. 50. Nah, berarti miringnya pasti akar 50 tambah 36, 86. 86. Aman? Aman. Gitu. Hmm. Ngerti ya kira-kira ya sampai sini ya? Iya, ngerti. Akar 86 berapa ya? Nggak bisa. Bagi 4 aja nggak kena. Ya udah akar 86 gitu ya. Atau bisa juga pakai tadi metode apa? Lintasan. Metode lintasan. Jadi P ke Q. P ke Q. Akar. Ayo geraknya dari P menuju Q. Ke sini dulu dong. Set 5 kan ke sini. Berarti 5 kuadrat. Habis itu dari tengah ke F 5 lagi, 5 kuadrat, ya nggak? Ke, Ke kanan 5 kan? iya. Ini kan di tengah-tengah pasti. Berarti ke F 5 lagi kan? Iya. Habis ke Oh, F ke bawah. Ke bawah berapa? 6. 6 kuadrat. Aman? aman. Ada angka yang sama nggak? Nggak ada kan? Gak ada. Kalau nggak ada, dihitung biasa. Nah, berarti 25 tambah 25, 50. 50 tambah 36, 86. 86. Paham ya kira-kira ya? Iya. Udah, cuman gitu-gitu aja terus nanti kalau mencari jarak antar titik. Oke? Oke. Oke, yang kedua jarak antara dua titik, sekarang jarak antara titik dan garis. Nanti ada titik dan bidang, hubungannya. Ada 9 ya. Ini baru 1. Tapi konsepnya sama, Dek. Semuanya itu konsepnya sama. Jarak antara titik dan garis. Titik dan garis. Nah, konsepnya kalau mencari jarak titik dan garis, pertama tariklah garis bantu. Garis bantu dari titik
ke garis ke garis secara tegak lurus, secara tegak lurus. Ini prinsipnya. Nah, contoh ini misalkan dari titik A, ini garis misalkan garis L, berarti jaraknya itu ini loh. Nah, ini D ini adalah jaraknya. Nah, jadi tarik dari titik ini menuju ke garis, kan bisa jadi gini. Nah, tapi ini kan tidak tegak lurus yang ini. Oh Ya iya, tegak lurus kan ini. Nah, kebayang ya? Berarti iya. jaraknya ini dari titik menuju garis secara tegak lurus. Itu prinsipnya. Meskipun garisnya nanti miring, garisnya miring. Ini garis L. Titiknya A ada di sini. Ya udah ditarik aja yang tegak lurus kira-kira di mana. Inilah kira-kira tegak lurusnya. Nah, intinya harus gitu. Intinya harus tegak lurus. Intinya gitu. Oke? Oke. Nah, contoh. Nah, kurang rapi guys. Ini misalkan 10 cm, ini sama 10 cm, ini 10 cm. Tentukan yang A, jarak titik B dan garis titik B sama garis AF. Nah, bisa bayangin AF itu ada di mana? B dan AF. Oh iya. Berarti ambil ini ya. Mm-mm. Berarti segitiganya siku-siku di B gitu kan? Iya, Ini A, ini F, ini B. Ini 10, 10. Berarti sininya 10 akar 2 tadi ya. iya. Nah, berarti jaraknya dari B ke AF itu mana? Garis hijau ini, tegak lurusnya ini. Nah, ini siapa ini? Ya berarti setengahnya ini kan, setengahnya dia bundal ya. Iya. Jadi misalkan ke O, titiknya titik O. Titiknya titik O. Jadi B ke O sama dengan setengah dari rusuk akar 2. Berarti apa? 5 akar 2. Dua. Aman ya? Oke. Sekarang saya kembangin dikit lagi. Jarak titik A ke EC. EC. Nah, kalau di sini saya tambahin titik baru antara ini. Titik potong antara BD sama AC. Ini saya tambahin misalkan adalah titik P. Bisa bayangin deh. Oke. Oke. Ini titik A ke EC. A, EC. Oh iya. Bisa bayangin ya. Berarti Mm-mm. gambarnya siku-siku di A ya. Iya. Sini A, sini E, sini C. Panjangnya A ke C 10 akar 2 ya. Ya. Ini 10. Cek. Panjangnya EC itu berapa? 10 akar 3 ya. EC.
Ya, EC tadi apa? Diagonal ruang. Diagonal ruang tadi apa? Rusuk akar 3 kan? Oh iya. Atau kalau enggak, kamu lihat dari sini. E ke A itu kan 10. Berarti 10 kan akar 1 ya. 10 itu berarti 10 akar 1. Akar 1, akar 2 berarti pasti 10 akar 3 dong. Mm. Ya, panjangnya E ke C ini loh. Nah, sekarang kamu suruh nyari A ke C, A ke EC berarti ini. Nah, kira-kira di sinilah siku-sikunya. Misalkan panjangnya itu X. Kita gunakan kesamaan luas segitiga, katanya guru-guru. Ini sebagai tinggi, alasnya EC, berarti S dikali dengan EC sama dengan yang tegaknya AE dikali yang mendatarnya. Ini sebagai tinggi, ini sebagai alas, yaitu AC. Aku ulangi lagi, tingginya S, alasnya EC. Mm. Tingginya EA, alasnya AC. Aman? Aman. Tujuannya nyari X. Udah dapat AE-nya berapa? 10. AC-nya 10 akar Dua. 2. Per. Kenapa per? Kan kali dipindah. Ya. EC-nya 10 akar 3. Part tiga. Dapatlah X-nya. Coret sama sini. Ya kan? Iya. Dikalikan dengan berapa? Akar 3 per akar 3 ya. Mm. Berarti 10 per 3 akar 2 kali akar 3 6. 6. Ngerti sampai sini? Ya. Aman ya? Iya. Oke. Ini saya hapus ya. E, C. Intinya seperti itulah nanti untuk mencari jarak antara titik dengan garis. Nah, yang ketiga, jarak antara titik sama bidang. Jarak antara titik dan bidang. Terus nanti ada jarak antara garis dengan garis, garis dan bidang. Terus bidang dengan bidang. Nah, dua lagi, ada 5 ya, ada 5. Oke. Ini baru yang ketiga. Dipahami loh ya. Iya. Nah, prinsipnya adalah kalau tadi kan kita tariklah garis bantu dari titik ke garis secara tegak lurus. Kalau ini diwakili ya kan bidang diwakili oleh sebuah garis, oleh sebuah garis. Pertama, yang kedua, tariklah garis bantu sama persis garis bantu dari titik ke garis. Nah, ke garis apa? Garis yang mewakili bidang, ke garis yang mewakili bidang. Yang mewakili bidang secara tegak lurus, Ini prinsipnya dulu. Aman kira-kira? Maksudnya bagaimana? Perhatikan. Kak Hermanto punya bidang. Misalkan jarak titik, nah, titik A ke ini, ke bidang sini. Berarti yang mana? Ya udah, bidang ini kan diwakili oleh garis ini. Misalkan ini garis PQ. Berarti ya sama aja jarak A ke PQ aja langsung. Ini ambil pas siku-sikunya, pas tegak lurusnya. Kak, kalau ini ke sini, ya ini kan masih miring, belum tegak lurus. Berarti kira-kira di sini titik apa? Titik O lah anggapannya seperti itu. Kebayang kira-kira? Oh iya. Nah, jadi Kak kalau saya wakili oleh garis ini, nggak apa-apa, garis ini nggak apa-apa. Tapi apakah kalau saya tarik itu tegak lurus? Nah, misalkan saya ambil garis ini saya tarik ke sini. Apakah tegak lurus? Enggak pasti kan? Miring kan? Iya. Kenapa? Karena A-nya itu lurusnya dengan PQ.
Kalau saya tarik di P aksen sama Q aksen, ya nggak tegak lurus. Ini berarti bukan garis yang mewakili. Yang mewakili. Intinya harus tegak lurus dulu. Aman sampai sini? Aman. Nah, contoh. Gampang deh. Langsung satu kali pertemuan semua materi kebahas ini ya. Saya izin minum dulu. Oke. Kalau bingung tanyakan loh ya. Iya, Jangan Pak. harus benar-benar dipahami. Karena yang memang belajar dimensi 3 itu penuh dengan kesabaran deh. Pahami. Konsepnya cuma gitu-gitu aja. Nanti tergantung soalnya mau divariasi, cari jarak apa dengan apa, tinggal gitu udah. Yang penting konsep dasarnya tadi itu harus paham. Mencari sinus, kosinus itu konsep dasarnya. Ini, ya untungnya ini nanti nggak keluar di ini ya, nggak keluar di apa namanya UTBK. Yang Oh, keluar dimensi tuh 3 cuma nggak ada, Pak. apa? Dimensi 3 berarti nggak ada ya, Pak? Nggak ada, maksudnya yang jarak-jarak gini nggak ada. Adanya yang cuman apa namanya volume, luas gitu dimensi tiganya. Nah kalau volumenya kubus kan enak, luas kubus 6 kali, rusuk pangkat 2. Kalau volumenya rusuk pangkat 3, udah cuman gitu-gitu. Paling nanti kubus digabung sama apa, di dalamnya apa ada bola atau ada kerucut dan gitu-gituan. Hanya luas dan volume, hanya itu. Nggak sampai detail gini nggak, gitu. Oke, ini saya ambil sama yaitu 10 cm. Ini tadi berlaku sama buat balok juga ya. Jadi kubus sama balok nanti sama prinsipnya. Cuman kalau balok kan ukurannya beda, cuman gitu aja. Misalkan jarak titik yang A, jarak titik C misalkan ke bidang BDG. BDG. Bayangin dulu bidangnya mana sih BDG? Bayangin dulu. Gambarnya apa? Bentuknya apa? Bidang BDG bentuknya. BDG Segitiga, Pak. segitiga. Segitiga apa berarti? Sama kaki, sama sisi atau apa? Siku-sikunya di B. Coba panjangnya B ke D berapa sih? Panjangnya B ke D? 10 akar 2. Terus panjangnya B ke G? B ke G. 10 akar 2 juga. Terus panjangnya D ke G? D ke G. 10 akar 2. Nah, kalau gitu sama dong mereka panjangnya. Oh iya. Kalau gitu segitiga apa kalau sama? Sama sisi. Sama sisi. Aman? Aman. Berarti ini D, B, G. Gini kan? Iya. Masing-masing 10 akar 2 semua. Sekarang coba jarak titik C ke bidang. Ini C-nya. Ke bidang ini. Berarti bidang ini akan diwakili oleh garis mana? Garis BG boleh nggak, Kak? Boleh. Boleh. Garis GD boleh nggak? Boleh. Tapi kamu kan dimintanya suruh mencari yang terdekatnya ya. Iya.
Berarti Kalau GD udah langsung tereliminasi dong GD. iya. Jauh kan? Mm-mm. Ya. Ini juga DC. Jauh kan? Mm-mm. BG, C ke BG sama kan? C ke BG sama aja dengan C ke DG sama aja C ke BD ya nggak? Iya. Kemungkinan terdekatnya garis apa? Garis hijau ini tengah-tengahnya G ke O. Ini tengah-tengahnya. Oke? Oke. Bisa ngebayangin? Iya. Kenapa kok bisa dikatakan garis hijau itu terdekat? Jaraknya ini kan cuma setengahnya ini. Oh iya. Yang bawahnya. Sedangkan tadi C ke G ke B itu kan 10. Ini kan nggak nyampe 10 ini. 5 akar, 5 akar 2 kan ini. C Iya. ke O. Paham ya? Mm-mm. Oke, baru gambarlah segitiga ini. Nah, siku-sikunya di C, ini G, sini O. C ke O berarti 5 akar 2. G ke C 10. 10 ini boleh ditulis berapa sih 10 itu? 5 akar Lima, lima akar 4 empat ya. ya. Mm-mm. Berarti panjangnya GO-nya pasti 5 akar 6. 4 tambah 2 tadi ya. Mm-mm. Oh, Oke. oke. Nah, sekarang jaraknya ini loh. Nah, ini siku-sikunya. Ini kita misalkan X. Nah, ingat tadi tekniknya X dikali siapa? Tinggi kali datar, alas. Alasnya GO. Sama dengan tingginya GC. Kali CO. CO. Nyarilah X. GC. GC-nya 10. CO-nya 5 akar 2. Kali pindah jadi bagi D. GO-nya 5 akar 6. Dah, ini 5-nya coret. Berarti X sama dengan berapa ini? Kalikan aja dengan Enam. akar 6 per akar 6 ya. Oh, Ya. nggak usah deh. Ini aja dicoret. Nah, berarti tinggal 10 per akar 3 ya. Ya. Kaliin akar 3 per akar 3. Berarti 10 per Ya. akar 3. Aman sampai sini? Aman. Oke, silahkan difoto dulu. Pak, tadi Screenshot. saya lupa. Itu yang 10 di CG, biar ketemu 5 akar 4 dapat dari mana ya? Ini. Ya. Pertama kan adanya ini sama ini. Iya. Oke, berarti mereka ini bisa dibagi oleh 5 kan? Iya. Ya udah berarti 10 ini 5 akar. 10 bagi 5 Dua. 2 2 dikuadratin. Empat. 4. Oh, Masuk dalam akar itu harus dikuadratin. Oke? oke. Nah, atau kalau kamu mau menghitung yang sini sama aja nanti. G ke B, G ke B. G Ke ke B. B, Akar dua. 10 akar 2. Terus ini O ke B, 5 Lima akar kali dua. 2. Karena tengah-tengah, setengahnya kan. Mm-mm. Ya udah, panjangnya GO berapa? Ini kalau cara biasa kan 10 akar 2 dikuadratin, ya enggak? Iya. Tambah 5 akar Akar 2 dua. dikuadratin. Betul ya? Mm-mm. Berarti 200 kan depan? Ini bukannya dikurang ya, Pak? Eh? Dikurang Dikurang. ya? Dikurang. Dikurang. 200 dikurangi berapa? 50, ya enggak? Ya. Berarti akar 150. Mm. Berapa akar 150? Dipecah akar 25 kali 6. Akar 25 5. Akar 6 nggak bisa, makanya 5 akar 6. Gitu kan? Nah, ribet kalau dari sini ya nggak? Nah, mendingan kan langsung. Nah, berarti GO langsung aja 5 akar 2. Kan dapat 10 bagi 5. Dua. 2. 2 kuadrat 4. 4 dikali udah ada 2. 4 kali 2 berarti Delapan. 8. Hmm.
Nah, berarti sininya 5 akar 8, 5 akar 2 dikurangin kan? Iya. Berarti 5 akar 6. Loh, sama kan? Hmm. Mm-mm. Paham ya? Iya. Gitu. Biasanya kan nyarinya pakai Pitagoras yang tadi tuh, akar 150. Nah, itu kan kita harus mikir tuh. 150 itu berapa dengan berapa kan gitu mikirnya. Ya enggak? Iya. Oke, silakan screenshot dulu. Bingung langsung tanya ya. Iya, Pak. Oke. Udah, Pak. Udah di screenshot. Oke. Hapus ya berarti ya ini ya. Aman? Iya. Aman. Terus jarak titik dan bidang sekarang garis dan garis. Habis itu sudut. Habis sudut baru nanti yang berkaitan dengan apa namanya limas gitu-gituan. Tiga yang keempat berarti ya keempat ini adalah jarak antar garis atau antara dua garis. Nah, jarak antara dua garis atau jarak antar garis, ya. Ini konsepnya begini, mencari atau menentukan, ya kan, menentukan terlebih dahulu dua garis yang sejajar, garis yang sejajar. Kalau tidak sejajar, dia tidak bisa diambil jaraknya, D. Jadi harus sejajar konsepnya. Ini ada dua garis, misalkan ada garis K sama garis L. Nah, biar mereka tahu jaraknya berapa, itu yang harus sejajar gini. Berarti mana Kak jarak yang dimaksud ini? Nah, atau ini ke sini? Pasti sama semua nanti. Ini ke sini. Pasti sama semua. Prinsipnya gitu. Jarak Iya. tadi harus yang tegak lurus, selalu tegak lurus. Aman kira-kira. Aman. Nah, kalau dia nanti misalkan begini garisnya. Nikah, nikah. Mana jaraknya? Berapa jaraknya? Nol. Dia tidak punya jarak. Kenapa? Garis kan bisa diperpanjang, deh. Kalau kita perpanjang gini, mereka akan apa? Akan ketemu. Iya. Nah, akan ketemu satu titik. Jadi kesimpulannya, garis K dan L ini tidak memiliki jarak. Tidak memiliki jarak. Nah, ini jangan katakan lah. Ini misalkan garis P sama garis G. Ngerti ya? Mm-mm. Intinya harus punya jarak kalau dia harus sejajar. Contoh sekarang aplikasinya di dalam bangun ruang dalam dimensi 3.
Paling dimensi 3 nanti keluarnya itu hanya ujian sekolah ya. Nanti ada nggak ujian sekolah di kamu? Itu belum tahu, Pak. Harus kalau diadakan itu buat apa gitu ya? Harusnya nggak usah sih. Kenapa? Kan udah diwakili TKA kemarin harusnya gitu loh. Iya. Ini A, B, C, D, E, F, G. Kita ambil panjangnya berapa misalkan? 12. Masa dari tadi 10 terus ya, ganti aja 12. Ini misalkan ada titik P di antara CG, C dan G, sehingga CP dibanding dengan CP banding dengan PG, enaknya berapa? 1:2 aja. Oh jangan, yang gede sekalian 1/3, 1:3. Yang pertama, tentu jarak garis B, C, dan FG. Nggak usah dihitung. Berapa? BC, FG langsung. Berapa? E, C, F, G. 12. 12. Kenapa? Karena udah sejajar kok dia. Udah Iya. sejajar. Kebayang kan? Mm-mm. Oke. Sekarang jarak antara yang B, jarak antara garis AP dan AP, gini-gini. Jika Q terletak di antara A dan E, sehingga AQ dibanding dengan QE sama dengan dia ini 1/3. Maka jarak AP, nih garis AP dan AP QG atau QG adalah, bisa membayangkan posisi mereka ada di mana sih? PG berarti kalau saya tuliskan CP sama dengan 1 per totalnya berapa sih? 4. 4. Kita kali dengan jaraknya C ke G. 12. C ke G 12. Berarti apa? 3 cm ya? Iya. CP. Nah kalau gitu panjangnya PG-nya berapa? Ya tinggal dikurangi aja, 12 dikurangi 3. 9 cm. Ya nggak sih? Nah, terus panjangnya aki sama nggak, Kak? Aki 1/4 dikali 12 deh. 3 cm juga. Berarti panjangnya QE sama 12 kurang 3. 9. Aman sampai sini dulu. Bentar, Pak. Gimana? Sebentar. Aki banding QE. Berarti kira-kira di sinilah posisinya Q. Iya. Sedangkan posisinya P kira-kira di mana? Sinilah posisinya P. Aman? Oke, aman. Sekarang kamu suruh mencari deh jarak antara garis AP deh sama garis ini. Kebayang? Punya nggak jarak mereka? Halo?
Masih bingung, Pak. Nah, panjangnya PC ngerti ya? CP satu Mm-mm. banding 4 kali 12, tahu kan? Iya. Tahu. Oke, berarti kesininya 3, PG-nya 9 dong. Iya. Terus aki tadi udah dihitung 3, 3. maka sininya 9 dong. 9. Mm-mm. Aman? Aman. Sekarang jarak antara garis AP sama QG. Mereka sejajar nggak AP sama QG? Ingat prinsipnya jarak garis harus apa? Sejajar. AP Iya, sama sejajar. QG? Eh? Sejajar. Yakin AP sama QG sejajar? Saya gambar ulang. Sini titik A, sini titik P. Ini A, sini P. Sini titik G. Ingat, P ke G kan 9. Mm-mm. Sedangkan A ke Q tadi 3. Berarti garisnya begini dong gambarnya. Oh iya. Apakah mereka ini sejajar AP sama QG? Enggak. Ya, tidak, karena ini hati-hati ya kan. Kelihatannya aja sejajar, hati-hati. Mm. Karena AP dan QG tidak sejajar, maka jarak AP dan QG sama dengan apa? 0. Tidak punya jarak tadi, tidak memiliki jarak, berarti jaraknya 0. Aman sampai sini? Oke, aman. Nah, Hmm. ngerti ya kira-kira ya? Ya. Sekarang kalau jarak antara eh, BDE, oh itu bidang, jangan bidang. Misalkan titik O. Jika titik O merupakan titik potong, titik potong, titik potong antara BD dan AC serta ada titik O, P, Q, R adalah titik potong antara HF dan EG. Maka jarak antara garis EO dan EO CR dan CR TRC adalah, bayangin dulu coba.
Oke, titik O-nya ada di mana titik O-nya? O-nya itu antara BDAC, BDAC. Berarti Iya. ini dong titik O-nya. Tengah-tengah Mm-mm. sini lah titik O ya. Mm-mm. Terus titik P-nya di mana? Titik R-nya, tengah-tengah sini dong R-nya. Iya. Oke, mereka sama-sama di tengah ya. Iya. Nah, garis EO itu berarti ini kan, sama garis CR. Ya enggak? Iya. Nah, mereka tegak, mereka sejajar nggak, Dek? Hmm, CR sejajar. sejajar nggak, Dek? Ini aja buktinya. Nah, ini setengah kan? Iya. Ini setengah juga loh. Iya. Pasti Hmm, apa? Sejajar kan? sejajar. Heeh. Iya. Sehingga kedua garis hijau ini kalau ditarik, ditarik, jadi gini. Wah, kurang miring ya. Nah, jadi, ini titik O, ini titik R. Nah, ini adalah E, ini R, ini C. Kebayang kan? Berarti jarak mereka itu mana jaraknya? Ini kan deh jaraknya, yang tegak lurusnya kan? Boleh nggak ini saya tarik ke sini aja? Intinya kan harus saling tegak lurus kan tadi? Iya. Aman? Berarti Mm. ini loh jaraknya. Ini coba ambillah segitiga ini. Nah, nah. Oke? Oke. Jadi kamu suruh nyari berapa ini R-nya? O ke C. O ke C itu setengahnya ya. Tadi 12, berarti berapa? 6 akar 2 bukan sih? Ya 12. enggak? Halo? O ke C. Ayo, coba dicari. O ke C. O ke R, O ke R. 12 semua tadi. Berarti ini 12. O ke C-nya 6 akar 2. Dari mana? Kan tengah-tengahnya, Dek. O ke C ini tengah-tengahnya kan? Iya. Ini 12, berarti A ke C-nya tadi apa? Hmm? Harus bisa bayangin. Nah, ini A, B, C, D. Ayo, coba lihat yang ini. Persegi bawah ini. A, B, C, D. Ini 12, berarti 12 akar 2 kan? Iya. Ini O. Nah, berarti tengah-tengahnya toh? Iya. 6 akar 2. Oh, itu 6 akar 2 ya. Mm-mm. Ini juga 6 akar 2. Ya udah, 12 6 akar 2. Kamu suruh nyari ini S-nya. Panjangnya R ke C-nya berapa Kak R ke C-nya? Ini boleh nggak dituliskan 6 akar 4? Dari mana? Iya. 12 bagi 6, 2. 2 kuadrat 4. Iya kan? Iya. Aman? Aman. Oke, berarti panjangnya ke sini itu adalah 6 akar 6. Mm. Nah, tadi kan prinsipnya apa? S dikali dengan siapa? RC. Sama dengan RO dikali dengan OC. Kan Oke. gitu. Iya. Berarti S, RO. RO-nya 12. RO-nya 12. Kan kalau saya tulis 6 akar 4 boleh sama aja, Pak. Oh Tapi ya. mendingan kembali ke yang 12. Kenapa? 6 akar 4 tadi hanya untuk cara cepatnya ngitung yang sini aja, gitu loh. Mm. Ya kan? Mm-mm. Oke, berarti 12 dikali dengan OC 6 akar 2. Perkalian pindah jadi bagi RC-nya 6 akar 6. Ini kita coret. Sudah dapat dong. Ini coret lagi. Berarti 12 per akar 3. 12 bagi 3, 4. Akarnya Mm. tidak sampai. Oke? Oke.
Gitu-gitu aja, yang penting intinya mencari yang tegak lurusnya gitu ya. Nah, terakhir baru habis ini mencari sudut. Yang kelima, jarak antar bidang. Jarak antara garis, garis dan bidang belum ya. Jarak antara garis dan bidang. Oke, silakan dipahami dulu ya, Dek ya. Bentar ya, Kak Herman izin sebentar. Oke, lanjut ya. Oke, jarak antara garis dan bidang. Itu sama, yang pertama, menentukan perwakilan bidang. Menentukan, kayak jarak bidang dengan titik tadi ya. Perwakilan bidang. Atau garis ya, menentukan garis yang mewakili bidang. Menentukan sebuah garis yang mewakili bidang. Sama kayak jarak titik ke bidang tadi, Dek. Terus yang kedua, menentukan yang sejajar ya, garis pada bidang yang sejajar. Yang sejajar dengan garis yang akan dicari jaraknya. Dicari jaraknya. Itu prinsipnya.
Oke, ini saya hapus jadi ya ini ya. Oke. Ya, Pak. Oh, ini nggak jadi bahas soalnya Inten dong ini. Nggak keburu. Nanti, yang kedua nanti berarti ya, kita bahasnya ya. Oke, Pak. Nah, ini misalkan ada bidang A, B, C, D. Nah, ini ada sebuah garis. Garis K. Nah, jaraknya mana? Ya, ini tadi misalkan bidang ini diwakili oleh DC. Nah, ini sejajarnya. Ini adalah jaraknya. Kebayang ya sampai sini ya? Mm-mm. Ini jaraknya. Mirip dengan titik tadi. Ngerti kira-kira? Iya. Jadi harus diwakili yang sejajar. Kalau diwakili AB boleh, tapi kan B-nya ini jauh dengan K. Ya kan? Iya. K-nya kan ada di belakang garis K-nya, bukan ada di depan. Ngerti kira-kira ya? Oke. Oke, tuh. Contoh. Ini misalkan 12. 12. 12. Jarak antara garis garis apa misalkan ya? Garis A ke F dengan bidang CDHG. Coba bayangin AF dengan bidang CDHG. AF AF, itu gimana? BC. Di AF depan. itu ini depan. Iya. Dengan bidang CDHG itu bidang mana? Belakang ya. CDHG. Iya. Nah, berarti jaraknya dia itu siapa dengan siapa? Diwakili oleh garis siapa? DG aja nggak sih? Oh iya. Diwakili oleh DG kan? Mm-mm. Paham ya? Iya. Ya sudah, jarak antara siapa ini berarti? AD sama FG dong berarti. Mm-mm. Kalau gitu sama saja dengan AD sama dengan FG. Berapa? Ya 12. Aman? Gimana kira-kira? Oke, aman, Kak. Aman ya? Iya. Sekarang kalau jarak jarak garis GO dengan
dengan bidang AFH, di mana O merupakan titik potong. O-nya ini titik potong AC dan BD. Kebayangkah kira-kira, Dik? GO dengan AFH. Oh, kemudian BD. Oh ya, kebayang. Nah, O-nya berarti di bawah ya. Yang bikin sabar itu menggambarnya gini, Pak. Ini lama. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, O-nya titik potong AC dan BD. Berarti O-nya di sini dong. Jaraknya ini loh, garis GO sama bidang. Bidangnya mana? B, A, AF, bidangnya apa? AFH ya? AFH. Bidang AFH. Wes. Kalau gitu bidang AFH ini diwakili oleh garis siapa yang sejajar dengan garis merah GO ini? GO C. Garis A ke sini enggak sih? Ya sudah. Garis ungu. A ke sini ya enggak? Oh, Ini misalkan kebayang. Hijau ini sedikit. iya. GO dengan AFH itu sama saja dengan jarak GO dan AP. GO dan AP. Sehingga gambarlah di sini set. Nah, kayak tadi tuh. Ini A, sini B, sini O, sini G. Mana jaraknya ini? Ini siku-sikunya. Ya enggak? Panjangnya A ke O setengahnya, setengah dari 12, 6 akar 2. Sama akar 2. A ke P-nya berapa? Ininya tadi 12. Berarti A ke P-nya 12 akar 4, 6 akar 6. Itu kan? Iya. Carilah X, berarti X dikali dengan AP, X dikali AB, sama saja dengan AO. Kali PO. ya. Oh, berarti 6 akar 2 kali 12 per 6 akar 6. Kita coret. AP-nya 6 akar 6. Oh iya. Iya kan? Iya. Aman ya? Berarti 12 per akar 3. Sama saja dengan 4 akar 3. Intinya harus bisa bayang-bayangin aja. Cuman gitu aja sih. Intinya ya. Ya. Oke, nanti kalau bidang dengan bidang, yang terakhir bidang dengan bidang. Jarak antar bidang. Dah. Jarak antar bidang. Jarak antar bidang ini prinsipnya carilah garis yang mewakili masing-masing bidang. Masing-masing bidang dan saling sejajar. Saling sejajar.
Kalau tadi kan kita mencari perwakilan garisnya yang sejajar sama garis. Sekarang perwakilan garis pada dua bidang itu yang saling sejajar. Hmm, Kebayang kira-kira ya? iya. Oke, ini contohnya kita lanjutin nanti aja ya. Tinggal satu aja. Nanti tinggal bahas yang sudut antara garis sama sudut antara bidang. Tuh. Oke? Oke, kita kalau sudut nanti hanya dua deh ya, yaitu sudut antara garis sama sudut antara bidang dan sudut garis sama bidang. Tiga. Tapi konsepnya sama ketiganya itu. Oke, sampai sini dulu. Oke. Ada pertanyaan, Dek? Nggak ada, Pak. Oke. Baik, kalau gitu kita akhiri sampai sini dulu. Silahkan di screenshot dulu ya. Nggak. Ya udah. Oke, nanti kita jam 11 ya. Ya. Oke, sip. Semangat. Da- Oke, eh, jam 11 ya. bab 9 sama 10 ya, Pak? Boleh, mau bahas soal intent dulu, terus nanti bahas bab 9 10 bebas nanti. Oh, soal intent Oke, dulu deh, Pak. Oke, Pak. oke, siap. Oke, oke. Oke, cukup sekian aja. Selamat pagi. Mantap, Pagi, Pak. semangat. Oke. Kasih ya, Pak. Oke.